3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bayu. Bodi. Oke, kita ketemu lagi. Jumpa lagi di Channel dia. channel dia. Oh, Roda punya cerita. Kok gue lupa? Roda punya cerita. Udah punya cerita. Temanya agak beda. Kita lagi nggak di mobil. Ini tema santai kita. Kita tema santai, lagi libur. Jadi mending kita bikin atau membahas sesuatu Yang santai juga. yang santai juga. Cuman ceritanya tetap dari Bapak ini narasumbernya. Iya. Cuman ceritanya sedikit kita info lah. Membahas sesuatu. Bukan juga. cerita sih. Bukan. Membahas ya. Membahas. Kita bahas santai aja. Bahas santai. Pembahasan santai. Apa yang mau dibahas? Ini gue jadi dapat penumpang tuh. Ternyata dia profesinya DJ. Iya. Dulu kan kita doyan dugem nih. Itu nggak usah dijelasin. Nggak usah. Kan tadi udah bilang jangan ngomong ke sono. Oh. Nah, Emang kenapa ada yang nonton? nggak ada. Takut ada yang itu ada seseorang yang Ada nonton. yang mau ngikut. Oh. Iya. Dulu kan sering tuh kita lihat DJ-DJ-nya kan. Heeh. Keren gak sih profesi DJ menurut lu? Buat profesi DJ itu ganteng deh, pokoknya keren banget dah pasti. Stylenya keren. Style. Kalau style sih kayaknya biasa. Kalau menurut gue sih biasa. Cuman gayanya. Gaya orang Tengkleng ya? Yang tengok. Gue curiga gue DJ tuh tiap hari jalan begini. Dia bukan hijau. Kan udah kebiasaan tuh. Ya. Pakai nih. Pakai headset Pakai handset. begini, iya. Takut cantengan doang. Memang gayanya begitu, begini. Takut cantengan doang gue. Enggak, tapi gue itu dapat penumpangnya DJ-nya bukan Iya. cowok. Dianya bukan cowok. Iya, Oh cewek. iya cewek. Iya. Ah. Lebih keren gitu. Seksi pasti. Iya, sekarang tuh kebanyakan DJ yang dipakai tuh female DJ, FDJ, bener gak sih? FDJ. Heeh. Lebih banyak dipakai dibanding DJ cowok. Kalau awal-awal DJ booming di Indonesia itu kan kebanyakan cowok kan. Oh itu gue tahu mainnya di mana. Di sono. Kalau yang bagian ke sono kebanyakan cowok. Tinggi, badan bagus, rambut botak. Itu Iya. DJ sono cowok. Kalau yang di Gue sono nggak tahu deh kalau soal. gue pak. Iya. Tapi sekarang kebanyakan dipakai, apalagi untuk event gitu ya. Oh iya ada. Itu cewek kan. Cewek banyak. Iya. Buat menarik Mm-mm. pemikatnya juga gitu. Jadi penonton juga nggak bosen gitu kan ngeliat ada yang seksinya juga kan. Lagi kalau lagi kayak gitu, waduh pusing pak. Gue sih nggak banyak ngobrol sih ya sama penumpang gitu, cuma ya pokoknya yang gue tahu dia profesinya sebagai DJ, dia cewek gitu kan. Nggak Iya. ditanya. Dan gue pengen ngebahas ini soal female DJ ini kan. Nah, ya makanya kita lagi santai-santai ini kita pengen ngebahas Ini sambil ngopi-ngopi, pembahasan santai aja nih mah. kopi gue mas. Ya itu ada tuh kalau mau bikin. Tapi lagi ini. Iya makanya gue tinggal bikin kopi. Ya. Kenapa sama female DJ? Apa yang kita bahas? Enggak. Kalau gue sih ada sedikit pandangan kalau female DJ itu bukan female DJ aja sih. Cewek itu kalau punya sedikit skill, ya, itu dipandangnya lebih, bener gak? Iya. Contoh gini,
wow, Ah. karena kan cewek kan jarang tampil. Tiba-tiba tampil tuh jadi enak gitu ngelihatnya juga. Iya, contoh gini, cowok bisa main gitar, jago, biasa kan? Biasa, cowok. Banyak kan? Sampai, wow, cowok kayak gitu banyak kan? Di panggung udah atraksinya gila-gilaan, Iya. tetep aja nggak dilihat. Cowok gitu. Iya, tapi lo cewek coba bisa mainin satu kunci aja, jreng, wih keren. Wih. Coba jelek. Jeleng. Iya pak, iya itu ngapain? bener. Ditambah cantik, iya. Cantik, cewek main gitar, baru ngejreng doang nih, belum ngeluarin skill apa nih, jreng, wih, bisa main gitar, keren. Iya. Wih, kitanya terpesona gitu kan. Terus apa lagi? Cewek bisa main skateboard, taruhlah. Iya. Cowok bisa main skateboard sampai jungkir balik, oh banyak. Gitu. Jadi daya pikatnya beda, memang beda asli. Cowok bisa bawa mobil, banyak. Banyak. Begitu cewek bawa mobil, wih gila, cewek-cewek bisa bawa mobil jago. Baswi, gitu. bawa ibu-ibu, Iya, bawa iya. Baswi, ibunya Iya. pintar. Gue juga bingung sih, ibu bisa bawa bis kan. Iya. Katanya listrik, matic, siap. Bisnya matic loh, tinggal ngegas doang. Pokoknya cewek bisa sedikit aja, bisa di covernya doang, nggak terlalu mendalami pun, itu udah dianggap keren, Iya. bener nggak? Apapun bidangnya. Mm-mm. Jadi Iya begitu juga dengan female DJ ini. female DJ. Sebenarnya menurut gua ya, antara DJ cowok sama DJ cewek, kalau mau adu-aduan skill, DJ cowok menang. Iya, karena kan di Iya. Indonesia dulu DJ Gua bukannya membela gender ya, cuma memang kenyataannya, faktanya. Boleh dicoba deh, boleh diadu deh. Gitu. memang dari Indonesia itu kan kita kayak DJ Winky ya dulu ya. DJ Winky, DJ Riri. Yang pertama yang internasional kan DJ Winky dulu kan masuk apa DJ Karena dia udah artis dulu, terus Oh. baru jadi DJ, makanya dia terkenal. agak cepet Nah, ya. kalau DJ Riri kan memang pure backgroundnya DJ gitu. Terus kalau female nih yang sekarang udah go internasional yang udah pernah kita tahu kan kayak DJ Yuna, DJ Una, Nah, DJ Yasmin apa Yasmin? Yasmin. Yasmin. Terus siapa itu? Cukup bagus sih Iya, badannya. badannya. Bahkan kita nggak tahu nih ya. Jangan-jangan mereka cuma mainin playlist terus joget-joget gitu loh. Itu kan lagunya pada rekaman semua. Iya. Jadi tinggal cuman nama dia cilicit. Iya. Udah. Terus gaya-gaya ada yang begini-begini kan nggak tahu. Siapa yang tahu? Di klub emang orang merhatiin tuh orang DJ mainnya bener atau enggak, bodo amat. Kan Emang gue rekaman pikirin. sih, setahu gue sih. Iya. Emang yang penting lagu bagus, orang suka, apa yang diputar sama dia bagus ya. Yang penting kan abis DJ gaya-gaya dikit, goyangan yang penting kalau cewek. Goyangan. Langsung yang dilihat apa goyangannya. Tuh Iya gak sih? sisi. Aduh, pusing pak kalau gua pak langsung. Lu pusing kenapa? Pusing pala atas, pala bawah. Pusing pak. Langsung kalau ngomongin cewek kayak gini gimana gitu kan. Terus ada nggak sih female DJ yang begitu perform nih pakaiannya tertutup? Ada gak? Nggak seksi gitu pakaiannya, nggak pakaian yang kurang bahan. Siapa ya? Kalau perform di tempat-tempat resmi kayak di TV mungkin, Pakai sweater dia. tapi kalau kebanyakan. perform di klub tank top.
Kebanyakan Iya, mah pasti seksi dong. seksi. Kalau resmi kebanyakan kalau nggak kemeja sama sweater deh, setahu gue yang pernah gue lihat. Nah, berarti daya tarik mereka terhadap profesi mereka, daya tarik orang terhadap profesi mereka itu bukan berdasarkan dari kemampuan. Betul gak sih? Iya. Iya. Tapi berdasarkan dari bodinya bagus gak, goyangannya yahut gak, Oh gitu maksudnya. Iya. cantik enggak. Jadi bukan gitu. cuman hanya me-DJ, dia mengenalkan tubuhan gitu deh. Iya kan? Ya, dia Itu menjual juga, ada jualnya. Setuju sama pernyataan gue itu. Setuju kok, mata gue kunang-kunang ya. Apa yang ngeliat ini? Kunang-kunang mata gue. Jadi, Ngopi dulu ya. karena gue mau minum. Jadi sebenarnya apa yang mereka Oke, jual? gue pindahin dulu. Hah? Sebenarnya apa yang mereka jual? Yang di Kemampuan, skill. kemampuan pasti bisa ada. Mereka bisa, mereka kan latihan. Bisa, banyak memang, latihan. memang bisa, benar. Tapi yang utama sebenarnya mereka bisa jadi DJ yang laku atau enggak bukan dari soal skillnya. Pasti skill sama jual muka lah, jual tampang lah. Skill cuma sekedar bisa cukup menurut gue. Iya, sama dia banyak Iya. teman, banyak relasi, jadi kan main ke sana, main ke sini, main ke sana, main ke sini ya dapet. Heeh. Dan yang gue tahu ya, bayaran female DJ itu lebih gede loh Iya. dibanding. Iya kan, benar kan? Iya. Gimana betul. pendapat lu? Ya kata, kurang tahu juga sih perbandingan laki-laki sama wanita. Yang ini kan gaji kan ya? Iya, Gaji kan? iya lebih gede cewek. Kalau itu gua nggak tahu asli. Karena menurut para pebisnis, ya mungkin mereka bisa lebih menguntungkan gitu loh. Lebih punya daya tarik lah dibanding cowok yang jadi DJ. Bukannya DJ misalkan sama aja gitu. Beda-beda kali ya skill ya. Menurut gua kalau DJ cewek lebih punya daya tarik sih. Sekarang di klub nggak perlu ada seksi dancer, ada DJ-nya cewek, seksi juga udah cukup. Bener juga. Iya. Nah kalau misalkan DJ-nya cowok, mereka masih butuh kayak semacam kalau mau hiburan yang tambahan, mereka masih butuh seksi dancer. Iya. Pasti kebanyakan juga memang begitu, ada seksi dancernya. Iya. Walaupun DJ-nya cewek. Kalau DJ cewek jarang, setahu gue sih kagak ada. Nggak ada seksi ada. dancer ya kan? Tergantung tempat deh. Tergantung tempat ya kan? Tapi kalau kayak gitu jadinya fokus orang double dong. Iya, terutama kaum Adam. Iya. Fokusnya double loh. Ini gue mau ngeliatin DJ-nya apa sih dancernya nih sama-sama seksi nih gitu. Lanjut. Nah kalau misalkan DJ-nya cowok itu kan jadinya kalau misalkan muncul nih seksi dancer, pasti DJ cowoknya itu ya udah cuma sebagai musiknya doang, nggak bakal dilihat Sebagai orang. musik dan latar depannya biasanya sih ada yang joget-joget. Iya. Seksi dancer. Terus yang jadi titik fokusnya itu berarti si seksi dancer, begitu seksi dancernya keluar, benar. Iya, tapi Iya. kalau cewek main jarang kayaknya juga ya. Kalau ya cewek yang main, jadi fokusnya double, susah. Jadi ngeliatin seksi dancernya apa ngeliatin DJ? LC, ngeliatin LC-nya. Sih nggak kelihatan bro. Itulah yang joget. Iya, kalau misalkan udah di booking tamu, ya kelihatan udah kayak tamu aja, kayak bawaan aja. Iya.
kayak bawaan dari luar. Kan nggak kelihatan. Jadi Yang bukan LC atau orang biasa cewek biasa yang masuk kan, ya bajunya terkadang sama aja, dress juga. Kalau di klub, yang top. iya kan. Nah, satu lagi nih, pernah denger nggak sih kayak FDJ gitu yang punya pemasukan sampingan? Oh, Tanda kutip. itu sisi gelap, beda. Itu sisi gelapnya. Tapi bener gak sih? Lu pernah punya temen FDJ? Enggak, tunggu dulu. Ini kita ngebahas sisi gelap ya. Iya. Sisi gelap. Nah, jadi ada bagusnya dan ada sisi gelapnya. Mau diomongin? Ya nggak apa-apa kan? Kalau realita iya, kan, bener, fakta kan? fakta ada. DJ Tapi memang nggak semua. iya. DJ mahal pak. Mahal itu. Oh, jangan lu udah pernah punya pengalaman. Bukan, kalau misalnya dengar cerita, misalnya dia kan ke DJ gitu ya. DJ ini di suatu klub yang mewah gitu, yang didatangin nama Papa Gemes kan. Papa gemes. Ya, apa sih bahasanya Papa gemes? Ya, Papa Sugar Daddy gitu kan. Sugar Daddy. Ya, kalau dulu belum ada kata-kata kayak gitu kan. Iya, Sugar Daddy sekarang. Apa itu? Gondong Apaan gadun? Gadun. Nah, kan yang kayak gitu. Suatu tempat terus ada DJ main, ada yang suka, mungkin kan ditanya tuh, bisa nggak nih gitu nemenin atau apa. Ada. Dan Pasti. bayarannya? Beda Sama cewek-cewek biasa lah ya. Lebih tinggi bayarannya. Ya pastilah, kan ada nama. Apalagi yang punya nama ya. Iya, setiap kelas tuh pasti ada nama gitu. Iya. Padahal yang didapat sama-sama juga ya. Wah, sama, cuman kan beda muka. Muka belum tentu. Yang biasa yang cakep juga ada. Yang biasa mah harganya biasa. Enggak, maksudnya bukan orang famous. Cantik, body bagus. Ya, ada aja. Tapi tetap bayarannya kan nggak setinggi mereka. Iya sih. Belum tentu orang yang lebih terkenal mukanya lebih bagus. Tapi kalau agak melenceng nih ya, kalau misalnya yang cakep cantik bisa di BO gitu. 10-20 mungkin. Frontal. Nah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. BO. Kan ini kan udah ngomong sisi gelap, kita ngomong sisi gelap. Tapi tetap gue kunang ya. Yang lebih famous itu bayarannya lebih tinggi. Jadi menurut gue nggak bergantung sama mukanya lebih cakep atau enggak, atau bodinya lebih bagus atau enggak. Tergantung artis sama orang biasa, gantengan orang biasa ada aja. Cuma bedanya mungkin artis lebih terawat aja. Ya, artis. Enggak, maksud gue ngebandingin orang biasa yang lebih ganteng daripada artis juga ada aja. Gitu. Orang biasa yang lebih cantik daripada artis ya ada aja. Gitu. Apa tadi? Sampai mana? Jadi ya lu bilang kan muka mukanya lebih bagus lebih mahal, nggak juga menurut gue. Muka bagus mahal. Muka bagus mahal. Ada lah. Muka bagus mahal ada. Enggak. Ini kan kita lagi ngomongin soal orang famous dan orang tidak famous. Iya. Yang punya nama dan yang nggak punya nama. Tadi yang nggak punya nama tapi mukanya bagus. Ada aja kan? Mahal juga. Iya, mahal. tapi nggak semahal orang yang udah famous walaupun mukanya masih di bawah. Bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Ada. Ya istilahnya oke, dia ada nama DJ misalkan ya.
nama udah terkenal, harga 60 misalkan gitu. Orang biasa nih, nggak famous. Orang biasa cakep. Tapi cakep. Gimana? Tapi ini si Om nih, misalkan ya, si CS-nya ini suka, dia mungkin bisa lebih bayar. Percaya Bisa. gua percaya orang kayak gitu. Ada. Gue selama ini pemahamannya orang semakin famous, cewek semakin famous, itu semakin mahal tuh. Iya. Tapi bukan bergantung sama wajahnya lebih cantik atau enggak. Oh, gue ingat. Gue pernah ngeliat di suatu ya kayak apa? Digital ya kayak yang aplikasi-aplikasi itu pernah ngebahas satu. Ini udah cukup terkenal nih ya dulu pada itunya. Oh, ternyata dia dapat nominal 60. Kalau ingat deh. Yang udah. Iya, itu. Nah, keluarlah tuh fenomena. Wah, lu bagus segini. Gue dapet kok segitu. Lebih tinggi ada. Padahal nggak famous. Biasa dan nggak dikenal. Famous cewek kan maksudnya. Oh iya. Famous cewek. Tapi profesinya beda. Kalau ini kan masih di bawah dia. Kali ini kan profesinya artis. Kali ini memang profesinya BO. Wah, gitu. Oh, gitu. Berarti dia nggak famous ya? Enggak. Yang profesinya BO ini nggak famous. Iya, nggak terkenal. Nggak terkenal. Tapi bisa lebih tinggi kalau harga ya. Bisa ya? Ada. Gue pernah pas lagi buing-buingnya itu keluar, gue masih ingat tuh. Gue lihat-lihat, gue scroll. Ih, wah lu begini, gue bisa dapet ini ya gitu. Jadi, lu baru dapet tiket, gue dapet tas, gue dapet ini, dapet itu. Harga total sampai 120-an. Ada. Ini enaknya sih sebenarnya kalau kita ngebahas kayak gini nih ada narasumber ini di sini. Iya. Mana narasumbernya kita nggak kenal. Susah. Soalnya kita udah YouTuber terkenal, kita bayar udah jadi bintang tamu di sini. Ya kan? Itu udah susah. Ya, sekarang mungkin ya gitu cuma bisa ngebahas aja gitu kan. Hah? Nggak bisa ngomongin. Mantap. Oh ya udah nggak apa-apa. Kan tinggal edit kalau lu ada. Pokoknya gini kalau misalkan ada kata-kata yang menurut lu Jangan kebanyakan capek ya. Jangan udah lanjutin aja. Nanti gue. Jadi kita bisik-bisik dulu nih. Bisik-bisik dulu. Nah, ini. Jadi kita balik lagi ya. Kita agak memenceng sedikit tadi masalah famous itu kan kata lu kan yang terkenal kan. Iya. Ya kalau mau dibandingin yang nggak terkenal atau itu semua ada tapinya. Perbandingannya tuh pasti ada. Jangan kita kalau lo menganggap ya ini kalau gua walaupun lo artis lo walaupun itu tapi kalau ada orang yang tersembunyi bisa kalah lo bisa dikalahin sama dia ya lo bakal ditawain. Jadi kan kalau katanya ada langit di atas langit lah. Nah kan? Iya sih. Iya. Bukan karena woi lu nama lu famous nih. Woi lu terkenal nih gini. Lu udah ada nominal sekian gitu. Ternyata kita kan nggak tahu. Ternyata di luar situ ada yang sekian. Soalnya yang gue tahu sistem dunia seperti itu. Kayak apa ya? Orang-orang yang berkecimpung di media sosial gitu, jadi cari duitnya di media sosial gitu. Iya, itu. Kayak misalkan kayak selebgram atau apa. Ya, mereka kan terima endorse tuh dari produk-produk, entah itu dari produk UMKM atau produk pabrik. Semakin famous, semakin banyak followers di Instagramnya dia, selebgram ini, itu harga endorsementnya pasti tinggi, lebih tinggi dibanding yang followersnya lebih rendah. Iya. Ya menurut gue itu sistem sih, sistem yang kalau gue kan udah sistem yang dilihat. Gue bilang saklek gitu loh. Itu sistem yang kita lihat, tapi sistem di balik semua itu ada yang lain lagi gitu. Ya mungkin. Kayak contoh. Tapi gue emang belum tahu sih, nih, belum pernah tahu. Ada contoh presenter 2 orang.
dua-duanya terkenal, masuk TV-nya bareng, ya yang gue tahu nih, semua hal yang dilakuin sama-sama, tapi gajinya beda, Gitu. ya kan? Gajinya beda, padahal sama-sama. Padahal porsi mereka sama ya. Terkenalnya juga sama, nggak tahu dari mananya kan. Porsi mereka padahal sama ya. Terus ngomongin apa lagi nih? Oh iya, nih ngomongin orang bisa jadi DJ, menurutku juga butuh modal ya. DJ modal. Iya, dia pertama alat, ya alat. latihan. Iya buat les kursus DJ-nya DJ. awal-awal dia nggak mungkin langsung tiba-tiba baru brojol tiba-tiba langsung bisa nge-DJ gitu kan, nggak mungkin kan. Iya. Pasti dia les dulu, dan les DJ itu nggak murah loh. Les DJ itu nggak murah. Pada zaman gua memang nggak murah. Mungkin zaman sekarang juga mahal. Mahal. Pasti mahal. Terus alatnya pun nggak ada yang murah. Nggak mungkin lo pakai headset 20.000, 25.000-an atau 50.000-an tuh nggak mungkin. Kayak teman kita. Iya. Oh, kita juga ada dulu teman DJ ada. Temen DJ itu, padahal dia belum DJ terkenal, belum DJ apa. Itu headsetnya harganya aja udah 2 juta. Bukan 200. Makanya waktu itu zamannya itu yang 300 2 juta. 400 itu udah cukup bagus tuh. 2 juta si EG beli. Merek apa ya? Maksud sebutin mas. Iya pokoknya 2 juta itu. Dan itu menurut dia masih termasuk harga murah. Iya, karena nge-DJ-nya aja dia per jam, hitungannya per 3 jam ya. Tuh lumayan. Itu murah katanya. Kalau kita beli barang cuma buat sekedar headset 2 juta kan mahal lah. Buat apa juga gitu kan, punya headset sebagus itu gitu kan. Ya, pada zamannya sih lumayan mahal. Intinya adalah berarti kan orang-orang yang jadi DJ ini bukan dari orang susah dong. Di awal mereka sudah punya modal dong, entah itu dari modal dari orang tuanya. Nah, kalau masalah modal atau apa itu, kalau menurut gue nih nggak harus dari orang tua gitu. Nge-DJ, misalkan nge-DJ, lo nggak bisa, lo punya temen DJ, lo liatin, lo datang, lo perhatiin, minjem dong, nyoba dong, ujung-ujungnya dia bisa otodidak Ya. Iya. Jadi intinya soal link juga nih ya. Kalau circle ya dari pertemanan kebanyakan. Kalau dari orang tua circle kayak gitu enggak. Bisnis bisnis yakin gue. Orang tua enggak. Dari pertemanan sih rata-rata. Tapi kayaknya nggak mungkin maksudnya jarang gitu yang dari orang susah-susah banget gitu. Iya nggak sih? Nggak tahu. Gambling sih kalau kayak gitu pak. Asli gambling pak. Gambling ya? Iya, masanya kan kita nggak tahu. Makanya ya itulah keuntungan, misalnya gue nggak punya apa-apa nih ya, gue nggak punya apa-apa. Gue punya teman tapi dia jago begini, jago ini, punya peralatan, punya ini, punya itu. Gue liatin, otodidak, belajar sendiri, ngetes ngomong, ajarin dong gini, bisa. Dan malah bisa lebih jago dari yang dia ngeles. Iya. Menurut gua gitu. Maksud gue gini, gue mau nyambungnya ke sini. Mereka udah jadi DJ nih, yang menurut gue pada awalnya pun mereka bukan orang susah gitu. Ya paling enggak ya orang-orang middle lah, orang-orang menengah lah. Ya bisa. Gitu. Kalau yang itu sih pasti bisa. Ada juga yang seperti itu ada. Karena buat beli alat-alatnya, dibeli alat-alatnya tuh nggak murah. Mixnya yang satu kotak itu gue pernah dengar yang harganya sampai 25. Cuman tab nggak tahu gue namanya apa, kecil segini.
yang buat naik turunnya agak sampai 37-an ada, gue pernah dengar. Itu yang pertama, berarti kesimpulannya kebanyakan bukan dari orang susah, bukan dari menengah ke bawah, tapi dari paling enggak itu orang-orang middle lah, middle ke atas. Ya, akhirnya dia bisa berprofesi sebagai DJ. Nah begitu dia berprofesi sebagai DJ, terus dia banyak job di mana-mana, uangnya juga kan udah banyak nih, ya kan? Mereka kan dibayar tuh pasti kan. Walaupun misalkan awalnya manggung-manggung nggak, ada kan DJ yang manggung-manggung doang nggak dibayar, masih ada. Iya, kayak teman kita juga waktu itu sempat manggung-manggung nggak dibayar. Perform nggak dibayar itu ada, jadi buat nyari nama dulu di awal. Tapi kalau misalkan DJ yang udah punya tarif gitu kan, apalagi udah banyak dipanggil perform di sana sini, pasti uangnya udah banyak dong. Apalagi female DJ yang kita bilang tadi bayarannya kemungkinan lebih mahal dibanding DJ cowok. Kalau DJ cowok bergantung pada skillnya, terus ketenarannya, famousnya dia gitu. Kalau bangsanya kayak zaman dulu kayak DJ Wiki udah pasti bayarannya gede banget gitu. Sekali perform cuma sekitar 1-2 jam juga pasti udah puluhan juta itu. Itu zaman itu ya, zaman dulu memang ya. zamannya dulu gede banget. Nah ini ya pertanyaan gue, mereka pendapatan udah gede kok masih open BO? Cuma kebutuhan Apa lagi? Kebutuhan. Jadi untuk nambah pundi-pundi gitu loh, kayak gitu maksud lo? Bukannya nambah pundi-pundi, Apa dong? cicilan. Hidup iya bener. Hidup lu jadi tambah gede, cicilan lu tambah banyak, duit lu misalkan yang ditanggung semakin banyak. Nah, semakin banyak ya mau nggak mau lu harus cari. Itu kehidupan. Gua nggak Realistis. Ya, iya. Padahal kan kita mikirnya, lu udah banyak duit ngapain lu buat open BO gitu. Contohnya artis-artis yang pernah kasus waktu itu sih ya. Iya, artis juga gue bingung tuh. Dia udah banyak duit gitu, tanpa open BO pun dia bisa beli mobil, bisa beli rumah, apa gitu. Ini open BO. Tetap dia. Alasannya apa? Biaya hidup kan. Biaya hidup dia lebih tinggi. Jadi intinya semakin orang di atas ternyata kebutuhannya pun juga lebih tinggi. Lebih tinggi. Naik juga kebutuhannya. Karena kan misalkan dari artis dia udah dapat sekian. Terus satu lagi nyari sampingan nggak mungkin. Satu lagi gaya hidup. Semakin lu berpenghasilan tinggi, mungkin gaya hidup lu akan semakin naik. Iya. Dan disitulah lu gaya hidup gitu jadi kebutuhan gitu. Intinya gimana? Profesi ini gimana? Positif apa negatif? Ada positifnya. Keren. Ada positifnya, ada negatifnya. Penghasilannya gede. Penghasilan gede, cuman ya setiap penghasilan ada kekurangannya, kelebihannya. Tapi nggak semua ya, nggak semua DJ, nggak semua kalangan yang udah punya profesi terus nyari sampingan, nggak semua. Itu kan tergantung individunya masing-masing. Dan pembayaran pun katanya, oh ini nama ini bisa lebih gede daripada nama itu, belum pasti gitu kan. Mungkin sebagian juga bisa lebih tinggi, kita kan nggak tahu kan. Ya, jadi kan itu kan tadi kan perbandingan tuh ya, female dari female, DJ cowok sama DJ laki-laki itu kan soal harga, perform, penampilan atau apa kan itu kan banyak tuh ya perbandingan. Cewek lebih menarik sih. Nah, memang kita ngambil kesimpulan cewek lebih menarik. Memang benar sih. Cewek terus ngaruhnya ke macem-macem.
Iya, Ngaruhnya ke pendapatannya juga beda. pendapatannya juga. Di sisi baik permainan, penampilan mereka bagus, dan di sisi gelapnya, lu pernah nggak dengar kayak misalnya laki-laki juga pernah di booking? Gue belum pernah dengar. Belum sih. Nah itu kan, Belum. itu yang makanya laki-laki kadang bagus. Bukan bagus sih sebenarnya. Emang kagak ada yang mau booking laki-laki. Kecuali Tante Girang, men. Makanya Iya. di sisi makanya di setiap sisi gelap, setiap sisi gelap wanita memang ini ada, dan sisi gelapnya laki-laki enggak. Kenapa itu? Seganteng apapun lo, dunia ini tuh sistemnya begini ya, menurut gue. Seakan-akan yang butuh itu kita gitu. Pihak laki-laki. Ya, laki-laki yang membutuhkan wanita gitu. Jadinya yang harus bayar itu hampir semua seluruh dunia ini sama. Yang harus bayar itu adalah yang laki kalau mau mendapatkan Lawan jenis. lawan jenisnya cewek. Senengan. Gitu. Bukan sebaliknya. Ada, tapi kan ujung-ujungnya apa? Udah tua lah, tante-tante lah. Itu beda cerita. Jadi kesimpulannya menurut lo gimana? Kesimpulan dari apa? Dari yang lo bahas, DJ wanita ini, DJ female ini. Menurut dari sisi pandang lo, profesi seorang DJ. Kalau cuma dari sisi entertain keren sih menurut gue. Gue suka profesi itu. Sisi A dan sisi B. Iya. Tadi kan gue bilang dari sisi entertain, hiburan, itu menurut gue keren. Gue suka banget profesi itu. Ngeliat cewek nge-DJ itu kan, pertama, wih gila punya skill gitu kan. Terus jarang juga kan ngeliat lu ngeliat DJ jelek gitu kan. Sorry maaf. Kebanyakan ya dandan, stylenya keren, cantik, seksi. Iya. Oke lah. Iya, cuma ya itu sih. Sisi buruknya ya soal yang BO gitu. Sampingan-sampingan di luar dari pekerjaannya. Sampingannya. Iya. Nah, tapi juga nggak mungkin juga DJ tuh nggak minum. Iya. Loncat ya tadi. DJ itu nggak mungkin Oh nggak iya, minum. masalah. Hampir tidak mungkin DJ itu nggak minum. Sisi pandang soal minum gitu kan ya. Pasti kan kalau buat minum itu buat ngenakin badan. Kalau menurut mereka kan mungkin dalam keadaan dingin gitu kan. Jadi Padahal kalau anget. secara logika ya, Nggak boleh. DJ itu butuh konsentrasi, bro. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh konsumsi kayak gitu. Harusnya dia nggak mengkonsumsi hal-hal yang bisa membuat konsentrasinya buyar, seharusnya. Tapi pada kenyataannya, realitasnya, Buat have fun. gitu. Dari pihaknya juga menyediakan. Seharusnya sih nggak boleh. Nah itu pertanyaan gua, kalau misalkan si DJ itu mabok itu kan nggak mungkin dia bisa main dengan benar dong, ngaprak. Istilahnya kalau di dunia DJ itu ngaprak. Jadi antara musik yang satu sama musik yang satu dipaduin, beatnya itu nggak sesuai. Kalau masalah itu mah ahli-ahlian pak. Mau segaplek apapun ya, kalau udah jago mau sebleek Tapi masa iya lu dalam konsentrasi lu lagi buyar lu masih tetap bisa main dengan bagus? Pasti menurun lah. enggak pak. Gua lagi mabuk main gitar juga kagak bisa. Makanya kan bisa, cuma yang ngaco. Iya kan, ya skill semuanya skill pak. Iya sih. Skill pak, semuanya Iya, skill. iya.
Bukannya mau keceplosan yang lain loh. Kalau kayak gitu. Banyak. Makanya wawasan luas menonton, membuka aplikasi-aplikasi itu ada. Lu bisa yang DJ guys. Bisa, tadi gua habis DJ 2 piring. 2 piring, 2 sendok, 3 gelas. 3 gelas. Ini belum ini gelas yang ini belum nanti. Gue bisa tapi belum pernah gue jadikan profesi itu. Dulu pernah nyoba-nyoba itu yang gue bikin musik kan. techno ya? Apa ya? Apa sih? Kok yang tap-tapnya doang tek gitu terus digabung-gabungin. Apa sih istilahnya itu? Apa? Yang di aplikasi. Tahu gue. Jadi lagu pencet bunyi ini digabungin jadi satu. Oh iya, paham. Ah, Lupa sempet namanya. pernah belajar cuman nggak diterusin. Kayak ada kotak-kotak gitu kan? Iya. Iya. Tap-tapnya tek ada tis apa itu. Tahu. Rangkumannya loh dari semuanya. Ya profesi yang keren tapi banyak hal negatif sih di situ. Ya. Itu aja sih intinya. Minum, dunia malam, Oh jadi itu. depan BO, ya kan? Kita bukan yang mengejudge ya, cuman Terus juga ini untuk masa depan, gak selamanya. nggak selamanya. Iya. Kalau DJ cowok bisa selamanya, sampai tua pun lu nge-DJ lu udah famous kayak DJ Riri lah contohnya. Di Una di Giasnya masih main. Mereka kan masih muda sampai sekarang. Kan Una udah punya anak. Iya tapi masih muda lah, masih menarik lah. Iya. Tapi Sempet stop pas lagi dia menikah. Setahu gua jalur ininya pernah. Sempet stop pas lagi dia menikah. Cek nih. Setahu gue ya. Lu kayaknya ngefans sama DJ. Iya dong DJ Yuna. Mantap. Perform di Bali gua nonton. Kan mungil gitu. Iya, mungil cakep DJ-nya. Oh, apalagi kalau pas lagi dia lagi main ininya dilepas, joget-joget. Lincah gitu ya. Mantep. Belum mukanya pucat. Iya. Itu memang terkenal dia. Tapi DJ cowok bisa lebih long lasting sih menurut gua. Oh, asli. Iya. Gayanya mantep banget. Bukan maksudnya profesinya itu bisa lebih misalkan dia udah tekun terus dia udah famous gitu, bisa lebih long, panjang. Lebih panjang. Maksudnya bisa sampai umur 50 tahun juga lu masih mau nge-DJ bisa. Karena kan yang diinin kan ya lu udah punya nama, terus skill lu gitu kan. Skill lu bagaimana? Macam kayak DJ Riri sampai sekarang masih mau manggung. Ya bisa aja. Masih bisa. DJ Riri sekarang udah umur berapa? 50-an ke atas pasti. Bisa. Nah, tapi kalau DJ cewek ini kayaknya ada masanya nih. Iya, dia pasti ada masanya. Karena kan dari penampilannya juga dilihat. Kayak misalkan udah kepala 4, DJ cewek apa masih laku? Kurang tahu. Oh itu 40 tahun ke atas emang DJ cewek masih laku? Kurang tahu. Wah, tahu itu. Nah ini nih kelemahannya nih. Bener gak? Ini kelemahan DJ cewek nih. Ini otakku mikir nih, siapa? DJ cowok memang kalau misalkan nggak famous atau apa, bayarannya kurang ya. Tapi kalau dia tekunin terus, dia bisa lebih long lasting dibanding DJ cewek. DJ cewek skillnya sehebat apapun, ya, sehebat apapun dia nge-DJ, begitu dia sudah tidak menarik lagi, apa iya dia masih dipakai? Pertanyaan gue. Siapa ya? Cowok mau udah gendut, ya kan? Perutnya udah segede galon, rambutnya udah ubanan, orang udah kenal lu sebagai DJ, lu tetap aja lu dipakai.
Atau lu bisa ngadain event-event sendiri. Kalau yang udah terkenal tapi cewek ada, jadi cewek gitu maksudnya ada batas usia ya Iya. yang diinin. Karena menariknya cewek itu dari usia. Betul juga. Kalau cowok ada, bahkan bapak-bapak kelihatan lebih menarik daripada anak muda, ada. Jadi sekarang lu membela laki-laki ya, tadi sempat Membela- laki-laki tidak. Enggak, jadi bukan membela. Jadi kayak ada sisi menangnya di cewek di sini loh. Sisi menangnya di cowok di sini loh gitu. Iya. Kecuali si cewek ini bisa putar otak. Begitu sebelum karirnya itu meredup, dia harus punya opsi-opsi lain. Punya opsi-opsi lain supaya karirnya itu nggak stuck, nggak berhenti pada saat dia udah nggak laku di situ. Mereka. Jadi dia begitu. Iyalah. Kalau cowok, kemungkinan dia masih bisa bergelut di bidang itu, di bidang yang dia suka itu. Ini cowok nggak ada batasnya kali. Nggak ada batasnya. Lebih long juga betul. Atau misalkan kayak DJ Riri gitu kan, dari yang tadinya DJ dia tiba-tiba buka kursus DJ namanya Spinach kalau nggak salah. Ada dia. Spinach. Artinya bayam. Di daerah Kemang. Terus dia juga dulu sempat, nggak tahu sekarang masih ada atau nggak, kayaknya udah tutup deh. Sempat punya klub juga namanya Barcode. Di mana? Di daerah Kemang juga. Jadi kan selain dia nge-DJ, dia juga punya plan gitu untuk, maksudnya untuk masa depannya, untuk investasinya dia nih. Nggak cuma gue perform terus gue dapat duit, tapi gue juga punya passive income gitu. Kayak misalkan gue ngediriin Usaha dia sekolah sendiri. DJ gitu kan, belum tentu dia yang ngajarin, dia juga ngebayar orang buat ngajarin orang kan. Iya. Iya. Mungkin kalau diajarin nama dia juga biayanya lebih lain. Gede. Iya. Terus walaupun sekarang Barcode itu udah nggak ada mungkin, tapi kan itu kan usaha dia untuk tetap mempertahankan eksistensinya gitu. Iya, nama dia. Iya. Bisa. Nah, cewek ini kemungkinan kalau mau tetap bisa eksis, jadi harus punya cara putar otak. Gimana caranya? Apa mau misalkan dia dari seorang DJ penghasilannya segitu gede, tiba-tiba dia jadi pegawai Indomaret. Cuma jatuh jadi- miskin. Ada jadi pegawai pabrik gitu kan, Cuma jatuh susah juga bro. Katanya. Kalau nggak bisa muter uangnya, Juga sih. nggak kebayang gue misalkan ada artis nih tadinya terkenal ya, main sinetron di mana-mana gitu, terus udah nggak laku lagi, tiba-tiba jadi pegawai Indomaret, kan nggak lucu. Cewek ya? Iya. Kok cowok ada? Ada yang Siapa? jadi supir online. Jadi pegawai apa? Jadi ini apa? Ojol. Oh, jadi ojol? Ojol mobil tapi ada artis. Oh, Apa? ada. Artis ojol. Yang jualan ada. Ya, jualan bisnis apa gitu. Iya. Bisnis kue, kuliner Ada atau tuh apa. kalau misalnya ada itu. Intinya begitu bangkrut. Iya. Udah. Apalagi mau dibahas? Mau udahan dia. Udah Padahal masih panjang. panjang. Udah berapa tuh? Panjang Oh, dah. panjang. Sejam. Oke, cerita singkat, santai, jelas. Dia pengen ngebahas, oke gue ikutin. Bagi bahasnya, tetap jangan lupa untuk di subscribe-nya, bantu apa. Di-like. Semoga channel ini berkembang, bantu share-nya juga. Bantu dong, ya. Dan nggak lupa juga gue ngasih tahu buat teman-teman kalau misalkan ada cerita-cerita yang pengen diangkat, yang ingin
diceritakan gitu, pengen ikut tampil juga, silakan. Cek di deskripsi gue, ada IG gue, kirimin aja di situ data-data kalian atau apa, nanti gue hubungin kalian langsung. Oke? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.